Duit galbainya udah kesedot ke rekening nih cuy. Dan tentunya di aplikasi ini belum banyak orang mengetahui. Kalian bebas ngajuin dan bisa untuk digalbay sebar data sama dengan lunas. Dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan, cairnya langsung masuk ke rekening, nggak pakai ditelepon di kondar dan di nopeng. Dan untuk di aplikasi ini lumayan banyak kuota limitnya. Dan tentunya kalian bebas mau ngajuin dengan menggunakan data busuk, data galbay, dan juga bisa digonik 4 digit. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama cuy, bahwa pandemi ini belum berakhir, bahkan ada varian baru ya teman-teman. Dan tentunya ya jangan lupa berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian itu tidak turun ya, dan kalian senantiasa sehat selalu. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak denger kabar pengajuan kalian di aplikasi yang akan gue bahas ini ya. Dan biasanya sih untuk aplikasi pinjol ilegal itu ya banyak yang rawat sih, tetapi nggak semuanya juga ya teman-teman. Dan apakah mungkin udah berhasil merawat ataukah mungkin apes merawat ya, karena nggak semua aplikasi yang kita rawat itu bisa berjalan mulus ya. Kadang juga ada aplikasi yang kalau kita rawat itu mah tetap di auto dan bahkan akunnya udah diblokir, nggak bisa meminjam lagi, yang rugi kita ya teman-teman. Dan ataukah mungkin masih digantung atau masih di auto ya. Nah, jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana aplikasi ini dia saudaranya banyak banget ya. Kalau nggak salah dia ini saudara dari aplikasi pinjam Meteor, Dompet Verus, sama apalagi ya teman-teman, pokoknya banyak dah. Dan kalau gue lihat dari tampilannya mirip dengan aplikasi Bunga ya teman-teman, tetapi ntar kita akan bahas untuk lebih lengkapnya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini gue udah jatuh tempo, dan ya untuk DC nya udah ngoceh-ngoceh sih, tetapi ya kata orang-orang sih itu hanya beberapa bulan atau beberapa mingguan saja. Dan pastinya untuk di aplikasi ini gua nggak akan rawat, soalnya juga masih jarang juga orang yang ngerawat di aplikasi ini. Walaupun memang untuk limitnya nggak terlalu gede, sebenarnya worth it banget sih untuk merawat untuk limit kecil seperti itu. Tetapi ya kalau belum ada yang pernah berhasil merawat ya ngapain juga ya, soalnya belum pasti ya teman-teman untuk perawatan ya. Nah oke, dan di aplikasi ini gue cuma menggunakan data rekening dan juga data KTP saja plus tambah ID card ya. Dan tentunya sini datanya data busuk ya, bukan data fresh dan juga akun fresh. Dan tentunya untuk di aplikasinya bisa digoning 4 digit. Jadi ya buruan kalian gaskan kalau mau, kalau enggak ya juga enggak masalah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua dicairkan dengan limit peminjaman yang harus gua kembalikan yaitu 741.000, dan yang masuk ke rekening saya itu bukan seperti ini ya. Yang masuk hanya sekitar 450-an ya teman-teman. Nah, makanya kalian bisa lihat di sini itu biaya peminjamannya memberatkan banget, apalagi pengembaliannya ya. Untuk di pengajuan saya kali ini sudah jatuh tempo pada tanggal 20 bulan 7 2021, artinya sudah hampir 2 mingguan ya untuk jatuh tempo. Dan di aplikasi ini sebenarnya gua udah 2 kali meminjam. Kemarin itu pada awal tahun 2021 gua meminjam juga, dan ternyata coba merawat dan alhasil akun saya diblokir dan nggak bisa meminjam lagi ya. Nah makanya untuk di peminjaman kali ini gua nggak akan rawat ya, soalnya ya takutnya nanti nggak bisa meminjam kembali dan malah rugi kalau membayarkan udah bunganya tinggi, tenornya rendah banget, apalagi biaya pemotongannya yang sangat rendah, yang ditransfer juga ya nggak bersih ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini ya tentunya mungkin udah banyak orang juga yang tahu ya, tetapi nggak ada salahnya kalau gua bahas lagi ya, apalagi lagi naik daun nih untuk saat ini di grup-grup pinjol pada bahas-bahas untuk aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Prima Plus. Dan untuk aplikasi Prima Plus ini dia kode OTP-nya yaitu Mari Pinjam ya. Nah untuk kode OTP Mari Pinjam itu gua tahu sih banyak banget ya teman-teman. Ada Dompet Verus, kemudian pinjaman Meteor, kemudian juga ada
pinjaman saku, dan banyak lagi ya. Pokoknya banyak banget. Jadi buat kalian yang mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu ada kalian yang udah pernah cair di saudaranya atau mungkin udah pernah galbay. Nah, bisa kalian share di bawah ya, biar kita bisa gaskan lagi untuk saudaranya. Siapa tahu bisa lumer juga ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Prima Plus Danami dari PPD Fintech ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Jadi kalian jangan asal mengajukan saja sebelum mengamankan data kalian, karena di aplikasi ini pastinya sebar data ya. Ya, data gua juga udah disebar, tetapi ya seperti orang-orang katakan bahwa sebar data itu sama dengan lunas ya, dan sudah hukum pinjol mah seperti itu ya kalau di grup-grup pinjol. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sudah sediakan di deskripsi, tinggal kalian download dan langsung ajukan kalau kalian mau ya, kalau enggak ya jangan ya. Dan pastinya buat kalian yang coba mau menggunakan dengan data pribadi, gua nggak saranin sih teman-teman, tapi kalau kalian mau ya itu resiko kalian sendiri. Apalagi memang ada beberapa orang juga sih yang mengajukan dengan data pribadi dipinjol ilegal, dan ya itu mereka biasanya udah kuat mental dan juga udah tebal muka ya teman-teman, karena memang aplikasi ini sebar data. Jadi kalau misalkan kalian jatuh tempo ataupun galbay, itu pasti yang disasar adalah kontak-kontak kalian yang ada di handphone kalian. Apalagi buat kalian yang nggak mengamankan data-data kalian terlebih dahulu. Nah, untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download, rating 4,6 dengan 4.000 ulasan. Dan ya memang jelek banget sih untuk aplikasi ini, burik ya. Dan mungkin sih ya namanya juga aplikasi pinjol ilegal, nggak modal juga ya. Dan seperti biasa, gua katakan sekali lagi bahwa jikalau kalian ingin meminjam ataupun ingin mencari tahu aplikasi ini terlebih dahulu, pastikan kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya ya, agar bisa kalian jadikan pembanding ataupun bahan acuan sebelum meminjam di aplikasi ini. Karena aplikasi ini tentunya masih ilegal dan ya mempunyai resiko sih sebenarnya meminjam di aplikasi ini. Dan di sini untuk peminjamannya 600.000 dia katakan, hingga dengan 50 juta rupiah, dengan periode peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Suku bunga rendahnya maksimum 24% per tahun dengan suku bunga harian 0,066%. Dan di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu ya. Dan tetapi jangan terfokus di simulasi ini, soalnya ya namanya juga pinjol ilegal, kadang simulasinya berbeda jauh ya dan berbanding terbalik dengan realitanya ya. Dan untuk di aplikasi ini persyaratannya sih ya dia nggak jelaskan secara detail ya teman-teman. Di sini hanya untuk umur 18 tahun, namun pastinya kalian harus mempunyai KTP, rekening, kemudian pendapatan yang tetap dan lain-lain ya. Namun di sini dia hanya menjelaskan, dan di sini dia katakan Prima Plus adalah platform pinjaman online yang terdaftar di KSP nomor arsip dan bla 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 ya. Dan untuk syarat legalitas dari aplikasi pinjol itu harus terdaftar di OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan kalau kalian nggak mau repot, bisa cek langsung di website OJK. Di situ tuh udah ada tuh daftar aplikasi yang lengkap banget ya teman-teman, dan cari yang updatean terbaru ya. Nah, untuk di aplikasi ini kita nggak usah berlama-lama ya, soalnya juga gua udah bahas sebelumnya. Dan di sini dia dirilis sejak tanggal 5 Desember 2019. Nah, sebenarnya aplikasi ini udah lama, tetapi nggak langsung tenar segitunya ya teman-teman. Yang paling tenar tuh dari saudaranya dulu, pinjaman Meteor. Nggak tahu deh apakah aplikasi itu masih ada ataukah udah diblokir OJK ataukah udah bangkrut ya. Soalnya udah banyak juga tuh yang serbu dulu di aplikasi pinjaman Meteor. Nah, ini dia kembali memunculkan lagi saudaranya. Nah, pasti pada diborong orang tuh ya. Apalagi orang-orang yang mempunyai akun lama ataupun yang mempunyai data-data busuk ya, itu pasti hajar aja nih di aplikasi ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Prima Plus. Dan untuk aplikasi Prima Plus ini ya hanya gini doang sih tampilannya, dan memang nggak ada bedanya dengan aplikasi pinjam Meteor, kemudian dompet Verus, pinjam saku dan lain-lain ya. Nah, di sini dia katakan pinjaman tertingginya limitnya 4 juta rupiah, tetapi buat kalian yang baru coba meminjam di aplikasi ini jangan tergiur ya, soalnya ini hanya limit tertinggi. Kita nggak akan bisa dapatin limit seperti ini di pinjol ilegal ya, kecuali di pinjol legal OJK ya kemungkinan besar masih bisa dapat. Apalagi kalau kalian ya datanya hanya sedikit dan juga cukup KTP doang dan rekening, pasti nggak akan bisa dapat ya. Joki sehebat apapun ataupun orang yang bermain pinjol selama apapun dia bermain,
itu nggak akan bisa dapat seperti ini ya, karena memang ini ya hanya seperti pancingan doang ya teman-teman. Paling-paling kalau di ACC ya 7 harian tenornya, kemudian untuk limitnya juga nggak sampai 1 juta mungkin, apalagi yang dicairkan juga hanya 600 dan nggak bersih 1 juta rupiah ya. Nah sini kita langsung pergi ke peminjaman ya. Namun seperti biasa, sebelum kalian melakukan peminjaman, sebaiknya kalian amankan terlebih dahulu data kalian ya. Jangan nanti kalian sudah ACC, terus kalian pengen amanin data kalian. Kalau sudah seperti itu ya, mau gimana lagi, udah nggak bisa cuy. Tetap data kalian itu pasti akan disebar. Dan ya saran saya sih, kalau sudah terjadi seperti itu ya, mau nggak mau, kalau memang kalian kuat mentalnya ya galbay saja tanpa hiraukan DC-nya. Tetapi kalau enggak ya harus dibayarkan sih cuy, soalnya ya tentunya cukup memberatkan juga. Tetapi kalau sampai sebar data dan juga mengancam kalian ataupun menagih dengan cara yang tidak mengenakan ya, pastinya bisa kalian kontak di website OJK saja ya. Bisa kalian situ sampaikan keluhannya dan lain-lain. Dan di sini bisa kalian tekan pergi ke peminjaman ya. Nah, di sini nanti mereka untuk mengizinkan menggunakan data-data yang kalian punyai di handphone ya, dan memang sudah seperti itu untuk dipinjol ilegal ini. Nah, setelah itu ya, untuk pengisiannya hanya seperti ini. Namun ini gua teringat dengan salah satu aplikasi pinjol bunga ya, bunga matahari, kemudian bunga lotus, dan juga bunga anggrek. Tetapi kalau gua nggak salah itu beda ya kode OTP-nya. Dan ya gua juga nggak terlalu paham sih. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, di sini untuk cara mengunggah foto bagian KTP-nya ya hanya gini-gini saja sih ya teman-teman. Nah ini mereka meminta untuk mengakses ya. Jadi ketika kita izinkan ini langsung bisa mereka akses ya teman-teman. Nah dan di sini ada nama keluarga ya. Kalian masukkan nama depan juga, nama nick dan juga gender, umur. Dan nggak ada trik khusus sih untuk di pengisian aplikasi ini. Hanya saja ya pastikan amanin data kalian sebelum meminjam, itu saja sih ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kalian galbay terus menggunakan data pribadi, waduh resikonya besar banget cuy ya. Apalagi kalau kalian yang masih peminjam baru ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahan ini ya pastinya kalian isikan saja data-data pekerjaan kalian. Ya nggak masalah sih kalau kalian nggak memasukkan slip gaji, ya kalian tinggikan di bagian gaji pendapatan per bulan kalian ya. Kemudian untuk sertifikasi foto, nah di sini sertifikasi foto dia meminta nanti ada beberapa dokumen yang dia minta, tetapi ya nggak masalah dikosongin, soalnya opsional juga. Tetapi kalau punya stok amunisi fake ataupun amunisi busuk ya bisa kalian coba masukkan ya. Dan selanjutnya di sini ada informasi bank. Untuk informasi bank ini bebas kalian mau mengajukan dengan bank apapun, dan tentunya ya semua bank juga bisa, tetapi untuk pencairannya memang agak sedikit lama ya. Di sini gua kalau nggak salah sekitaran 1 jaman sampai 2 jaman untuk pencairannya. Soalnya memang untuk pencairan di aplikasi ini lagi menumpuk banget, jadi ya harus sedikit sabar ya teman-teman. Tetapi ada juga yang menunggu dicairkan sampai saat ini nggak dicairkan. Nah itu makanya ya jangan terlalu bersenang hati kalau misalkan udah di ACC. Terkadang tuh kita masih di-prank oleh pinjol-pinjol ilegal ya. Nah makanya kalau misalkan udah dicairkan, langsung saja tarik duitnya ya, untuk jangan sampai kalian di-prank ya. Dan selanjutnya sih kalian bisa lanjutkan saja seperti biasanya. Dan nanti jikalau kalian udah selesai mengajukan, itu akan ditinjau kurang lebih 1 jaman sampai 2 jaman ya. Kalau di ACC ya alhamdulillah, kalau enggak bisa kalian ajukan lagi. Dan untuk kalian yang mempunyai data galbay dari saudaranya, coba kalian gonik dengan 4 digit, karena ada beberapa orang yang mengatakan bisa lolos ya teman-teman. Tetapi ya pastikan untuk proses goniknya itu kalian harus secara mantap ya, dan nggak boleh salah untuk dalam goniknya. Yang digonik itu di bagian akhir nick dan juga tahun lahir dan kode lokasi wilayah ya. Tetapi banyak orang yang nggak menggunakan kode lokasi wilayah kalau goniknya manual ya dari aplikasinya. Berbeda halnya kalau KTP-nya itu ataupun foto KTP-nya bisa diupload dari media. Kalau itu mah gampang banget ya, mau digonik 10 digit juga nggak masalah ya teman-teman, karena kita tinggal ngedit dari handphone ya. Kalau goniknya manual sih ya harus mengandalkan cahaya ataupun pantulan cahaya dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang mungkin udah di ACC ataupun udah Japo ya, pastinya
kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian ya. Apakah udah ngoceh-ngoceh ataukah DC-nya udah nggak ngomel lagi atau gimana ya teman-teman. Dan untuk jam pengajuan di aplikasi ini gue saranin ngajuin di subuh hari antara di jam 4 jam 5, soalnya untuk pengajuan di aplikasi ini cepat banget habisnya ya cuy. Tetapi ya pastinya juga nggak jadi jaminan mengajukan di subuh hari itu bisa di ACC. Ada juga yang di auto banyak malah ya teman-teman. Tapi terkadang ada juga yang ngajuin di jam 10 masih ada limit dan ya masih bisa lolos ya. Dan memang sudah seperti itu bermain di pinjol-pinjol ilegal ya. Dan bukan hanya pinjol ilegal sih, pinjol legal juga mah gitu ya. Tetapi untuk di pinjol legal mah pastinya udah lebih aman ya. Jadi saran saya kalau kalian memang nggak pengen galbay, mending pinjam di pinjol legal OJK. Kalau di sini mah untuk orang-orang yang pengen galbay doang sih. Dan jarang banget ada orang yang meminjam untuk mengembalikan di aplikasi ini ya. Soalnya ya kalian bisa lihat pencairannya dikit, pembayarannya memberatkan, DC-nya ngomel-ngomel, apalagi sebar data dan lain-lain ya. Dan pastikan amankan semuanya data-data kalian terlebih dahulu, baik itu kontak media, log panggilan, dan lain-lain ya. Kalau bisa sih ngajuin dengan handphone yang khusus untuk pengajuan pinjol saja ya, jangan menggunakan ponsel pribadi. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Prima Plus. Dan next time gua akan coba ngajuin dengan data busuk yang gua pernah ngajuin di saudaranya, siapa tahu bisa lolos. Dan juga kalau kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah gua balas dan juga gua support satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.